Kalau tes-tes katanya kalau pengen jadi orang sukses itu kita harus masuk ke circle tersebut ya, circle orang-orang sukses. Ya memang benar juga sih, ada benarnya juga. Tapi ternyata circle itu juga ada beda-beda guys. Jadi nggak setiap orang, mungkin gini ya, ketika kita ketemu orang sukses ini seperti apa dulu gitu. Kalau misalkan dia suksesnya di bidang investasi, itu biasanya dia memang ahlinya di omongan, ahlinya itu di bidang investasi. Tapi ada juga yang ahlinya itu di bidang usaha atau usaha restoran gitu ya. Nah, circle-nya ya usaha restoran, terus ada lagi usaha UMKM. Nah, circle itu bicaranya juga seputar dengan dunia di UMKM gitu, permasalahan-permasalahan UMKM segala macam. Ya setidaknya memang dibutuhkan tempat yang pas untuk kita. Kita itu mau kemana arahnya gitu ya. Misalkan kita tujuannya ke depan itu ingin di dalam bisnis restoran atau di bisnis perhotelan atau bisnis UMKM. Nah, mungkin circle-nya itu kita masuk ke yang tepat. Jangan sampai kalau kita salah, ya kita nggak dapet apa yang kita cari gitu. Dan circle ini sangat mempengaruhi juga ya. Nah, saya itu gini, eh, saya udah ngetes dan udah mencoba gitu ya, mencoba beberapa circle. Nah, circle ini memang beda-beda. Kalau kita ketemu sama circle lingkungan yang pemusik ya, saya kan suka musik gitu. Ketika kita masuk ke musik itu, mereka memang hibur ya, menghibur gitu kan. Yaitu menciptakan musik. Tapi nggak ada sama sekali di situ bicara tentang usaha atau gimana caranya kita menjadi sesuatu yang bisa lah menghasilkan uang dari situ. Jarang sekali gitu. Nah, ketika kita masuk, nah ketika saya coba untuk masuk ke circle orang-orang santai, orang yang memang kerjanya itu ada waktu longgar gitu ya di jam-jam 10 sampai jam 12 siang gitu. Karena memang dia aktivitasnya adalah contoh misal seperti kayak driver gitu kan, driver yang nganter majikannya. Misalkan kayak majikan dokter gitu kan. Kan itu jam-jam tertentu ada jeda di situ waktu gitu ya. Nah, itu santai mereka. Nah, ketika kita ngobrol soal bisnis dan usaha itu nggak nyambung, guys. Karena apa? Karena dunia mereka itu dunia santai. Artinya dia udah punya pekerjaan dan nggak ada gitu loh, nggak ada sama sekali yang bisa membuat diri kita itu sesuatu yang bisa membuat kita jadi bertambah gitu. Artinya memang ya udah kita masuk situ circle-nya santai ya santai gitu, nikmatin kesantaian itu. Nah, kalau misalkan kalian itu pengen ada lonjakan gitu ya di dalam diri kalian, seperti ada hentakan, ada tekanan gitu ya kalian harus masuk ke circle yang memang ada tekanannya. Contoh misalkan ada komunitas tuh, komunitas usaha. Nah, kalau saya pikir kalau bagus bagus nih komunitas usaha ini, bagusnya adalah ketika kita masuk itu ada obrolan kan, obrolan yang nggak jauh beda yang dicari sama mereka itu adalah uang, uang dan duit. Ya kalau saya sih kita harus ngambil sisi positifnya. Iya memang iya yang dicari kan memang iya kesuksesan itu uang dan duit gitu kan. Tapi bukan berarti itu salah gitu. Kita bukan menganggap itu sebagai hal yang salah. Itu kita ambil aja sebagai sisi positifnya. Tapi tetap kita saring semampu kita. Terus jangan sampai kita itu tenggelam di dalam satu circle, nanti menganggap semuanya benar, akhirnya kita juga salah langkah gitu kan. Sebaiknya kita itu banyak circle, punya banyak circle untuk kita mendapatkan penawar tuh. Misalkan mungkin nih contoh, ketika kita usaha menjadi bisnis apa ya, bisnis UMKM lah ya misalnya. Ketika kita punya uang dari bisnis tersebut, kita tuh kan bingung mau diapain ini uangnya. Apakah larinya kan ini uang mau diapain? Contoh apa ditabungin aja ke bank ya paling gitulah gitu ya. Tapi kan walaupun nabung juga tetap aja kita butuh ilmu gitu.
di mana tempat yang bisa menyimpan dengan benar atau bisa aman, di bank apa nih yang kira-kira mungkin ada promonya atau bisa menghasilkan apa namanya, eh, bagi hasil yang lebih baik gitu kan. Nah itu bisanya kita dapat informasi ngobrol sama orang yang circle investor, investasi lah gitu, maksudnya bukan investor ya, circle-circle yang bicara tentang investasi gitu. Jadi misalkan kalau kalian banyak circle, itu akan membuat diri kalian itu kaya akan informasi gitu. Nah, kekayaan informasi ini membuat harus dimanfaatin sebagai kesuksesan diri kalian. Nah, mungkin itu menurut saya, guys. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, guys. Terima kasih, guys.